Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unibos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reski Andriani dalam Education Talk hari ini. Tentunya bareng narasumber yang luar biasa. Hari ini telah hadir bersama kita Sofi selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Bosowa. Halo, selamat siang Sofi. Selamat siang Kak. Apa kabar kalau boleh tahu? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya. Nah Sofi, mungkin sebelum kita lanjut nih untuk mengenal lebih dekat lagi tentang himpunan ya, bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman kita semua. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Astri Dewi Fortuna. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Oke, dari Teknik Universitas Bosowa teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal himpunan mahasiswa Teknologi Informasi, kalau boleh tahu disingkat apa sih? Himatesi, Himpunan Oke. Mahasiswa Teknologi Informasi. Oke, ngomong-ngomong soal himatesi nih Sofi, kalau boleh tahu himatesi itu apa sih sebenarnya? Himatesi itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi yang mana himpunan itu menjadi tempat berhimpun bagi mahasiswa teknologi informasi, yang mana himpunan itu diharapkan sebagai jembatan untuk teman-teman saling berkolaboratif, bekerja sama tim untuk melatih mendapatkan pelajaran-pelajaran yang belum tentu didapatkan di bangku kuliah seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang himatesi ini jadi opsi lain untuk mendapatkan pelajaran selain di bangku perkuliahan, Iya, seperti seperti itu, itu Kak. ya. Kalau boleh tahu nih, ada program apa saja sih di himatesi? Untuk program kepengurusannya Kak maksudnya. Kalau di Himatesi itu ada 5. Yang pertama ada SDM, sumber daya manusia. Yang kedua ada minat dan bakat. Yang ketiga ada kewirausahaan. Yang keempat ada kerohanian. Dan yang terakhir ada Infokom. Oke, lalu bagaimana dengan program kerjanya? Ada program kerja apa saja? Kalau program kerja tentu banyak ya Kak, yang tidak wajib dilaksanakan, tapi masuk dalam program kerja tahunan dalam kepengurusan. Namun program kerja yang wajib yaitu ada 3 untuk Himatesi itu sendiri. Yang pertama ada Morati atau masa orientasi dan adaptasi teknologi informasi, yang mana itu merupakan bentuk pengkaderan untuk menjadi anggota dalam himpunan. Yang kedua ada program melaksanakan milad tahunan, yang mana untuk melaksanakan ulang tahun dari himpunan. Yang ketiga ada Ada apa ya teman-teman kira-kira? Nah mungkin bisa sambil diingat-ingat kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu program yang dilaksanakan terakhir kali ini ada program apa? Kalau yang terakhir ini baru-baru dilaksanakan kuliah umum. Oke, gimana tuh kegiatannya? Kuliah umumnya tuh membahas mengenai pentingnya data science di era 5.0. Oke. Yang targetnya tuh mahasiswa secara umum ya di Unibos atau hanya untuk mahasiswa di Himatesi? Untuk pelaksananya kemarin karena jumlah pesertanya pun terbatas dan anak TI juga banyak ya, jadi jumlah pesertanya hanya terbatas untuk jurusan teknologi informasi saja. Wah, luar biasa. Jadi emang di mahasiswa TI ini lumayan rame ya Kak. Oke, selanjutnya ke depannya akan ada program apa nih dari teman-teman Himatesi? Untuk program kedepannya untuk di bulan depan insya Allah akan dilaksanakan milad acara tahunan untuk melaksanakan ulang tahun himpunan tadi. Kebetulan di bulan depan nanti Himatesi berumur yang ke-2 tahun. Oke, 2 tahun. Jadi masih terbilang baru ya, Iya, Kak, teman-teman. baru. Masih terbilang baru, tapi dengan program-program yang luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya saya mau nanya, mungkin tentang gimana sih Himatesi ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman untuk dapat mengembangkan dirinya dan minat dan bakatnya di sana. Oke, jadi kalau kita masuk di himpunan Himatesi itu sendiri Kak, salah satu programnya yaitu ada beberapa kelas khusus ya yang kita belum tentu dapatkan di perkuliahan tadi. Semisal tadi kelas robotik itu menjadi salah satu keunggulan menjadi himpunan teknologi informasi. Selain itu kita juga menjalankan program perekrutan tadi. Terus kenapa sih apa sih bagusnya kita menjadi anggota himpunan? Karena di himpunan itu tadi menjembatani untuk teman-teman menjadi
membangun relasi antara satu angkatan dan angkatan yang lainnya. Oke, jadi wadah untuk berkolaborasi juga ya Iya, dengan seperti teman-teman itu. GTS kita. Siapa tahu teman-teman yang masih maba yang ingin belajar lebih banyak boleh banget bergabung di Himatesi karena di sana kita akan dibimbing juga oleh senior-senior kita gitu Iya, kan ya. seperti itu Kak. Bagaimana dengan culture organisasi, budaya organisasi di Himatesi itu seperti apa sih? Kalau budaya di Himatesi, karena tadi awal untuk sebelum masuk menjadi anggota himpunan mahasiswa, tentunya ada melewati masa pengenalan dulu. Di TI itu kita menamakan program itu sebagai Morati, masa orientasi dan adaptasi teknologi informasi. Sesuai dengan namanya, tentu kita orientasi, mengenalkan kepada mereka apa sih jurusan ini seperti itu. Dan untuk adaptasinya sendiri, karena yang kita tahu bahwa kita berada di lingkungan fakultas teknik, jadi kita beradaptasi gimana sih, pastilah lingkungan berbeda antara SMA dan sudah kuliah seperti itu Kak. Oke, lingkungan yang berbeda ya. Kalau boleh tahu bisa di-spill sedikit apa sih yang membedakan lingkungan Himatesi mungkin dengan lingkungan dari himpunan-himpunan yang lain? Oke, yang kita tahu ya bahwa lulusan-lulusan teknik itu pasti mereka setelah lebih mendominasi untuk pekerjaan lapangan. Jadi betul. Untuk anggota-anggota himpunannya itu kita betul-betul dibentuk secara mental dan untuk pendidikan kita tidak mau kalah penting juga ya, yang utama pendidikan dan pembentukan mental tadi Kak, karakter. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah selanjutnya nih Sofi, saya mau nanya gimana sih dari teman-teman Himatesi ini, tadi kan sudah dibahas tuh kalau di Himatesi kita tidak hanya sekedar teori tapi praktik-praktik gitu, robotika dan lain-lain. Mungkin teman-teman dari Himatesi sudah ada yang pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi di luar sana. Baik, kalau untuk bidang robotika tadi karena terbilang baru ya Kak, jadi kita belum terlalu mahir untuk mendapatkan piagam-piagam terkait itu. Namun secara personality dari anggota-anggota himpunan, semisal saya kemarin mengikuti Magenta, dari itu program dari BUMN, magang generasi bertalenta. Terus ada juga anggota dari Himatesi itu sendiri mengikuti MSIB dan PMM, terbilang aktif lah Kak untuk mengikuti program Merdeka Belajar. Terus di samping itu anggota-anggotanya juga terlatih untuk terbit langsung lah Kak dalam penelitian-penelitian yang berkolaborasi langsung dengan dosen-dosen di jurusan teknik, jurusan TI tadi. Oke, luar biasa ya. Jadi tidak hanya soal praktikum, tapi teman-teman dari Himatesi juga aktif untuk penelitian, begitu ya. Keren-keren banget nih teman-teman Himatesi. Jadi teman-teman tidak ada yang perlu diragukan ya. Kalau teman-teman bakatnya praktik boleh gabung, kalau kepenulisan juga boleh gabung. Kalau dua-duanya lebih bagus lagi boleh, ya. Kak, boleh. Oke, ngomong-ngomong soal culture ya, tadi kita udah bahas culture organisasi, budaya organisasi. Gimana sih kalau budaya proses pembelajarannya gimana? Oke, dari kalau budaya pembelajaran ya, karena masing-masing mahasiswa pasti punya tanggung jawab masing-masing lah kayak Kak. Karena kalau belajar itu ya masing-masing mereka mengambil kewajiban SKS menurut semester masing-masing. Jadi ya kita tidak bisa menyamaratakan antara semester 1 dan 2 dan 3. Pokoknya masing-masing mempunyai kewajiban SKS-nya masing-masing. Nah, jika mereka menemukan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan mata kuliahnya tadi, yaitu tadi bahwa di himpunan menjembatani buat mereka sebagai tempat bertukar pengetahuan lah ya Kak. Misal mereka menemukan kesusahan ya, kesulitan ya, dibantu oleh orang yang tahu dalam himpunan itu. Oke, keren-keren. Apalagi di kampus juga tenaga pengajarnya profesional ya. Iya Kak, iya. Oke, tenaga pengajar profesional di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman memang kalau kita mau belajar tuh, apalagi teman-teman yang penasaran dengan teknologi informasi, sudah tepat sekali ya di Universitas Boswa. Meskipun terbilang baru ya, meskipun terbilang baru, tapi dengan tenaga pengajar yang luar biasa. Oke, Sofi, saya mau nanya lagi nih, gimana sih teman-teman Himatesi berkolaborasi dengan pihak-pihak luar? Oke, salah satu berkolaborasi antara teknologi informasi Unibos itu dengan
UNM Kak, Universitas Negeri Makassar. Salah satu pembuktian bahwa telah terjalin MOU itu kemarin baru-baru yang saya katakan tadi, bahwa pelaksanaan kuliah umum mengenai pentingnya data science di era industri 5.0 tadi. Oke, jadi sudah sering berkolaborasi ya dengan teman-teman dari Himatesi kampus-kampus lain seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih soal kolaborasi, tadi kita udah bahas banyak ya kolaborasi, culture dan lain-lain. Ini mungkin teman-teman penasaran juga nih gimana sih proses rekrutmennya. Tadi kan udah disinggung sedikit nih, ada adaptasi dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci gimana sih proses rekrutmen di Himatesi. Baik, untuk masuk di Himatesi itu sendiri, langkah pertama pasti buat anggota-anggota atau mahasiswa TI aja Kak, tentunya. Iya. Yang kedua yaitu kami melalui proses tadi rekrutmen dengan Morati, masa orientasi dan adaptasi. Kami mengenalkan kepada mereka bagaimana lingkungan teknik itu sendiri, bagaimana beradaptasi dengan senior-senior di teknik, terlebihnya di jurusan teknologi informasi. Terus setelah mereka menjadi anggota dari Himatesi, mereka terlibat langsung dalam kepanitiaan. Semisal kemarin nih Kak, pada saat pelaksanaan Morati, kami pada kegiatan outdoornya kami terjun langsung dengan masyarakat, memperkenalkan mengenai kejahatan cyber. Jadi selain kita rekrut anggota baru, di samping itu kita memberi manfaat dampak kepada masyarakat sekitar kita. Oke, jadi teman-teman tidak hanya berdampak untuk kita sendiri ya, tapi di Himatesi gimana caranya kita juga bisa memberikan dampak yang positif untuk orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu di Himatesi ada program unggulan apa nih teman-teman? Program unggulan salah satunya yang saya bilang tadi, bahwa ada pengerjaan atau robotika gitu ya, mengenai robotika. Jadi karena di Himatesi sendiri kan kita mempelajari tentang software aja nih Kak. Selain software ada hardware juga. Namun kita lebih detailnya dibahas di kelas itu tadi. Jadi kelasnya itu diselenggarakan seminggu ada 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Jadi dari kelas itu kita betul-betul diajar dari nol, dari kita tidak paham terus kita terus mengikuti kelasnya, paham dari bertahap bertahap dari yang pemula sampai yang advance. Wow, luar biasa. Jadi penasaran juga nih sama kelas-kelas dari Himatesi. Oke, selanjutnya kenapa sih kita harus, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman maba yang menonton podcast hari ini, kenapa kita harus memilih Himatesi dan kenapa sih kita harus memilih teknologi informasi sebagai jurusan kita bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar di Universitas Bosowa? Baik, untuk teman-teman semua, untuk adik-adik yang lagi nonton podcast ini, untuk kalian yang tidak dapat ditampung lagi oleh PTN boleh beralih ke Universitas Bosowa, karena universitas ini tidak kalah kerennya dengan PTN di luar sana. Terlebih lagi kepada jurusan untuk jurusan teknologi informasi ya, karena saya bilang tadi bahwa dosennya juga mampu berkolaborasi dengan mahasiswa dan mereka betul-betul paham akan bidang yang mereka ajarkan kepada mahasiswanya. Dan program-program yang kalian dapatkan setelah menjadi anggota Himatesi tentunya bisa dapat lebih mengembangkan soft skill dan hard skill teman-teman sekalian. Dan jangan risau dengan pilihan kalian untuk masuk di Unibos, karena Unibos betul-betul pilihan yang tepat untuk teman-teman semua. Teman-teman, semoga bisa digarisbawahi ya. Unibos pilihan yang tepat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, mungkin saya mau nanya agak personal dikit ya, nggak apa ya? Oke, Sofi, kenapa sih memutuskan kemudian untuk bergabung di teknologi informasi dan juga bergabung di Himatesi? Baik, itu dia tadi yang saya katakan salah satu alasannya ya, karena di Himatesi itu dapat menjembatani untuk untuk masalah-masalah yang kita belum temukan di luar himpunan tadi. Dan dari situ saya merasa bahwa wah, kayaknya saya butuh untuk berkolaborasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan resmi untuk mengembangkan soft skill saya. Semisal tadi bekerja sama, kerja tim, yang itu kan betul-betul dibutuhkan untuk ketika kita masuk di perusahaan nanti Kak.
saat kerja seperti itu. Oke, jadi semuanya dimulai dari rasa ingin tahu ya, oke, dan mengembangkan diri juga gitu. Oke, terakhir mungkin buat Solvi, apa sih harapannya untuk teman-teman Himatesi dan harapannya untuk UKM Himatesi lebih tepatnya, mungkin bisa dijelaskan? Oke, karena himpunan ini terbilang baru ya Kak, baru terbentuk karena jurusan ini juga bukan jurusan yang sudah lama. Namun itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap menghidupkan himpunan dan tidak kalah keren dengan himpunan yang lain. Iya. Terus hadapan saya untuk adik-adik nanti yang untuk meneruskan himpunan ini ya prestasinya dibanyakan lagi dari prestasi sebelumnya. Amin. Dan mengembangkan lagi bidang-bidangnya terlebih lagi kepada SDM di dalamnya. Oke. Semoga SDM di Himatesi maupun di seluruh UKM Universitas Bosowa juga kedepannya akan lebih maju gitu ya. Dan tentunya juga meningkatkan nilai kolaboratif antar UKM satu sama lain. Oke, baik, Sofi, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dimanapun Anda berada yang telah menonton podcast dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Education Talk selanjutnya. Saya Reski Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.